Bunga, teman-teman bisa panggil Bunga aja kalau nggak DCL. Tinggal aku sekarang di Kabupaten Bogor, di sirkuit Sentul. Usia aku 33. Sebenarnya waria itu nggak termasuk ke dalam profesi atau pekerjaan, jadi tapi transpuan itu lebih masuk ke identitas gender. Jadi kan di konstruksi sosial itu di masyarakat itu kan hanya mengenal laki-laki dan perempuan. Nah ternyata ada beberapa teman-teman transpuan yang dia terlahir sebagai laki-laki tapi dia berekspresi terus sejak lahir itu dia udah berbeda gitu gendernya, dan itu udah termasuk identitas gender yang dipilih. Jadi di sini dari pertanyaan ini sebenarnya enggak nyambung ya maksudnya, tapi si identitas gender itu transpuan itu bukan bagian dari profesi atau pekerjaan. Si salon, bekerja sebagai salon atau pengamen atau rias pengantin, make up artist, seperti itu sih. Kalau di kita juga ada kayak kelas-kelas sosial gitu. Jadi kayak kalau misalnya pekerja seks itu bekerjanya di hotspot gitu, di pangkalan. Tapi kalau misalnya kayak tukang rias, salon itu kan beda lagi gitu. Itu bagian dari profesi mereka. Awalnya pasti ada stigma, ada diskriminasi, ada penolakan. Awalnya seperti itu semua teman-teman trans, bahkan mereka ada yang dari daerah pindah ke Jakarta itu karena keluarganya tidak menerima gitu. Ada penolakan di keluarga gitu. Khususnya orang tua pasti tidak mau gitu anaknya menjadi seperti ini, tapi karena individu transnya itu sendiri, mereka udah memutuskan, oh iya aku berbeda gitu, orientasi seksual berbeda, terus identitas gendernya emang kita udah berbeda gitu. Makanya banyak teman-teman trans yang masih kayak untuk pulang kampung pun mereka tidak mau gitu, bukan tidak mau, ya mau sebenarnya tapi takut gitu, karena masih banyak stigma, diskriminasi, penolakan dari keluarga. Perbedaan stereotip di masyarakat itu kan masih melekat karena Indonesia sendiri itu masih mengacu pada norma agama kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada seseorang gitu yang berbeda gitu, otomatis pembeda, jangankan di transpuan ya, maksudnya di minoritas agama aja kan masih banyak yang yang mendiskriminasi, stigma gitu. Sangat perlu ya, karena kita balik lagi teman-teman trans itu kan minim terkait identitas gitu kan, minim, maksudnya banyak teman-teman yang tidak memiliki KTP sehingga dia tidak bisa mengakses kesehatan, mengakses BPJS misalnya, terus rekening bank seperti itu, terus tidak bisa bekerja di sektor formal gitu. Jadi pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah itu harusnya banyak gitu, dan paling kalau misalnya ada pun terbatas gitu, seperti kayak di dinas sosial. Mungkin lebih kita, karena kita orang Indonesia dan kita pun sama-sama manusia gitu ya, mungkin untuk orang-orang yang masih masih punya kebencian gitu bahwa kita berbeda, kita sih inginnya kayak dihargai, terus sama aja kayak masyarakat lain gitu. Kita butuh bersosialisasi, kita butuh pekerjaan juga, kita butuh tempat tinggal, kita butuh bermasyarakat lah gitu. Jadi kadang-kadang itu yang menutup diri kita untuk
tidak bersosialisasi gitu karena kita masih dibedakan. Walaupun kita mengambil identitas kita berbeda, tapi kita sama gitu, hak-hak sebagai warga negara itu kita sama, dan itu sih yang penting, sama-sama sama-sama melihat kita sebagai manusia dan tidak melihat diri kita itu dari norma dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di Indonesia ini gitu ya. Kalau untuk kedepannya sih nggak tahu karena ya untuk saat ini sih yang dijalani sekarang masih nyaman gitu ya. Jadi tidak tahu sih, banyak teman-teman transpuan juga akhirnya mereka menikah, akhirnya mereka tidak istilahnya tidak berpenampilan feminim lagi gitu, banyak. Bukan, tapi kalau untuk diri pribadi belum ada kepikiran untuk ke situ karena kan kita sendiri yang menentukan nyaman atau enggaknya gitu ya. Sampai saat ini saya masih nyaman seperti ini, dan di lingkungan masyarakat pun sudah menerima gitu. Jadi masyarakat sekitar ya, maksudnya tetangga gitu sudah menerima. Jadi tidak ada sih pemikiran untuk kayak berubah atau apa. Karena kalaupun berubah secara fisik, tapi kan kalau pemikiran kita, identitas kita tetap menjadi waria itu bisa-bisa aja.ชื่ออดิศรอินทรัตน์มาจากพังงา Ya, namanya Adison atau nama panggilannya Meya, berasal dari Thailand. อาจจะเกิดตั้งแต่อนุบาล Oh, dia bilang gini, sebenarnya dirinya juga nggak yakin itu karena apa, soalnya itu sejak kecil atau bisa dibilang sejak TK. รู้แต่เวลาอยู่บ้านใช่ไหมก็พยายามปรับตัวจะไม่ออกท่าทางอิทธิฤทธิ์อะไรที่แบบเกินเขาเรียกว่าเกินที่จะเป็นตัวตนของตัวเองหรือเวลาออกท่าทางอะไรเป็นให้เป็นแบบนั้นนั่นคือจะออกท่าทางในเวลาอยู่ข้างนอกหรือว่าบริเวณที่ไม่มีใกล้เคียงที่แบบบริเวณใกล้เคียงที่ไม่ใช่ใกล้บ้านอะไรประมาณนั้นอ่ะครับ Oke. Ya, dia bilang keluarganya, teman-temannya semua tahu, tapi biasanya kalau dia di rumah dia nggak terlalu kayak kasih keluarganya terlihat kalau dia itu kayak LGBT, kayak masih keep look gitu, tapi keluarganya tahu.อนาคตข้างหน้าคืออาจจะเป็นใช่เหมือนที่ก้าว่าอาจจะเป็นเหมือนชายแท้เลยก็ได้คืออาจจะมีแบบผู้หญิงเลยก็ได้ แค่นี้แหละ Dia bilang mungkin saat dia sama teman-teman ada bagian dari temannya nggak suka sama kelakuannya seperti ini atau terhadap orang LGBT. Kadang-kadang kalau dia jalan lewat anak cowok-cowok gitu pasti akan dibilang hai cantik apa gitu kan, kayak ya sudah banyak bisa diterima, tapi mungkin di lingkungan kita yang Islami gitu ada bagian yang belum bisa terima gitu. ที่เราก็
ตัวเองเห็นในชนะรู้สึกว่าอืมได้ดีเกิดความดีใจ จากเขาที่ได้ที่ความยอมรับ แล้วก็ให้ได้เพื่อนไม่เกิดอาการยังไงอ่ะเขาเรียกว่าเครียดเกินที่ตัวเองเป็นอยู่นั้น ก็คือแบบว่าโชคดีใช่ไหมที่แบบสามารถแสดงออกมาได้แล้วก็สามารถทำให้ใครรู้รู้สึกอิ ใช่ สระ ทำให้ใครใช่ทำให้ตัวเองเป็นอิสระทำให้ใครรู้ก็ได้ที่คือรอบข้างรู้ก็ได้ตรงไหนใครก็รู้ก็ได้อย่างนั้นอ่ะOh, oke. Dia bilang dia merasa sangat beruntung banget karena di Thailand ini sudah bisa menerima hal seperti ini kan. Karena dari hal itu dia bisa show up, bisa speak up, bisa freedom banget dengan keadaan dia seperti ini. คือที่ตลอดครั้งที่ผ่านมาเราเคยถูกคำดูถูกคำเหยียดหยามที่ผ่านมาเราพยายามที่จะหลบคำนั้นจะไม่ตอบโต้วาจาที่หยาบคายกับเขาหรือว่าพยายามหลบออกจากตรงนั้นคือพยายามที่จะไม่สนใจแล้วก็แบบปล่อยผ่านใช่ไหมใช่ก็คือเขาคิดแล้วว่าถ้าเกิดว่าเอามาใส่ใจมันก็ทำให้เรารู้สึกไม่ดีใช่คิดแล้วทำให้เราคิดมากoke ya dia bilang biasanya kalau dia dihina dia akan kayak kalau itu teman mungkin dia akan kayak ketawa dan tidak peduli atau disobey sama teman-temannya soalnya dia tuh sudah mikir misalnya dia anggap sama perkataan penghinaan dari teman-temannya pasti dia akan sakit hati gitu lebih baik disobey aja don't care whatever they say